Sekarang ke dinding sel. Jadi dinding sel ini tuh adalah struktur penyusun sel yang paling luar, lebih luar daripada membran sel. Di sini bisa dilihat kalau membran sel itu kan kalau di sel hewan dia paling luar ya. Sedangkan kalau di beberapa jenis sel makhluk hidup yang lain selain hewan itu ternyata selain mereka punya membran sel, mereka juga punya dinding sel gitu ya. Jadi dinding sel ini tuh perannya yang pertama memberi bentuk ya, memberi bentuk yang kokoh bagi makhluk hidup yang punya dinding sel ya. Sedangkan kalau sel hewan kan berarti yang memberi bentuk itu hanya membran sel, dan struktur dari membran sel itu tuh masih lebih lebih fleksibel lah dibandingkan dinding sel yang dia rigid gitu. Jadi pemberi bentuknya kalau untuk makhluk hidup yang memiliki dinding sel pasti lebih kokoh ya bentukannya. Nah, terus juga bisa memberikan proteksi atau perlindungan yang lebih kuat ya untuk makhluk hidup yang punya dinding sel, dan juga punya gerbang atau punya pintu gitu. Jadi bukan hanya membran sel aja, tetapi dinding sel juga punya gitu ya. Jadi untuk transportasi zat keluar masuk sel gitu ya, dinding sel juga ada pintu-pintunya. Nah, siapa aja sih yang punya dinding sel? Nah, di sini kalau dibagi atas eukariotik dan prokariotik, kalau eukariotik itu kita udah tahu pasti yang punya dinding sel itu tumbuhan ya. Kemudian selain tumbuhan ternyata ada juga alga atau protista yang bisa melakukan fotosintesis ya, seperti kayak alga itu ya, kayak alga biru, alga hijau biru gitu ya. Nah, dan juga fungi ternyata. Jadi fungi juga punya dinding sel gitu. Nah, selain eukariotik ternyata ada juga prokariotik gitu ya. Jadi kelompok makhluk hidup yang masuk prokariotik itu yang punya dinding sel itu adalah bakteri. Nah, tapi walaupun mereka punya dinding sel, sama-sama punya dinding sel ya, baik eukariotik ada tumbuhan, alga, fungi, dan prokariotik di sini bakteri, itu mereka punya penyusun yang berbeda di dinding selnya. Oh iya, jadi tadi ketika kita udah tahu siapa aja yang punya dinding sel, berarti yang nggak punya itu hewan ya. Sel hewan nggak punya, manusia nggak punya gitu ya dinding sel. Sedangkan ya yang tadi tumbuhan, alga, fungi, dan bakteri itu punya dinding sel. Jadi secara garis evolusi hewan dan manusia ini tuh berada di garis dimana dia nggak punya dinding sel gitu. Jadi kayak kalau bisa dikelompokin ya, ini yang mereka di sini gitu ya, masuk hewan dan manusia di sini, terus di sini kelompok yang punya dinding sel. Di sini yang non gitu ya, dinding sel. Nah, oke. Sekarang walaupun mereka itu punya dinding sel, jadi baik tumbuhan, alga, fungi, dan bakteri itu punya dinding sel, ternyata mereka tuh punya perbedaan di penyusunnya atau unit dari dinding selnya. Tumbuhan dan alga atau protista yang bisa berfotosintesis itu tuh punya dinding sel yang penyusunnya sama atau mirip, yaitu selulosa, sejenis glukosa gitu ya, sejenis karbohidrat. Dimana selulosa ini tuh dia punya struktur yang tentunya lebih rigid gitu ya. Kita udah tahu bahwa selulosa ini tuh strukturnya rigid gitu. Nah, sedangkan kalau fungi itu penyusun dinding selnya itu bukan selulosa tetapi kitin. Nah, kitin ini tuh jenisnya itu NAG atau N-asetilglutamik ya. Jadi penyusunnya kalau misalnya tadi tumbuhan dan alga itu di dinding selnya di luar ini tuh ya penyusunnya kayak selulosa gitu ya, selulosa gitu ya. Nah, sedangkan kalau kitin tadi yang menyusun dinding sel fungi itu dia NAG gitu. Jadi NAG gitu ya, NAG gitu ya, NAG. Nah, sedangkan kalau yang bakteri itu penyusun dinding selnya lain lagi, yaitu peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini tuh dia tersusun atas dua, atau jenisnya ada dua, ada NAG dan NAM. Jadi mirip dengan kitin
yang penyusun dinding sel fungi gitu ya, tapi dia ada tambahannya NAM. NAG tadi kita udah tahu N-asetil glutamik, sedangkan NAM itu N-asetil muramic acid gitu. Nah, jadi dinding selnya itu kayak ya selang-seling, ada NAG, ada NAM gitu. NAG, NAM dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau dari garis evolusi ya berdasarkan penyusun dinding sel ini jadinya nanti mereka kan di sini ya. Sini deh. Mereka di sini ya, masuk kelompok dinding sel, masuk kelompok makhluk hidup yang punya dinding sel, terus nanti terbagi lagi gitu. Terbagi lagi yang selulosa tadi berarti ada tumbuhan dan ada alga. Nah, terus di sini ada yang punya NAG gitu kan. Nah, nanti ada yang NAG murni. NAG murni di sini fungi ya. Terus nanti ada yang NAG plus NAM. Di sini tadi bakteri gitu.